Itu artinya ada sekitar 700 miliar uang rakyat Sumbar itu nggak jelas juntrungannya kalau menurut saya itu. Dan ini salah siapa tuh Bang? Apakah kita tidak miris melihat kondisi seperti beberapa hari yang lalu kita terjadi hujan yang cukup besar, deras, Maransi, Sungai Sapih mengakibatkan banjir, ya. Lubek ini banjir, kan semua itu kan pengaruhnya adalah infrastruktur sungai. Kita mulai waktu itu 2013. Siapa wali kota 2013? Dan kemudian dia diteruskan. Juga, ya. Nah. Showtime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat kembali hadir menyapa viewer sedunia dengan topik yang pasti trending, dan ini sebuah penghargaan bagi Ngopi Toat bisa kembali bersama seorang politisi lawas Sumatera Barat, anggota DPRD Sumbar 3 periode dari Partai Demokrat, Bapak Haji HM Nurnas. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa manggil Bang Nurnas. Beliau inspirasi saya dan sekarang mengawasi, membidangi di Komisi 4 DPRD Sumbar, yaitu tentang infrastruktur. Terakhir literasi yang saya baca, Bang Nurnas mengeluarkan sebuah statement yang menyentuh, yaitu tidak Sumbar kalau tidak mangkrak. Ini tamparan bagi kita semua, bagi penyelenggara pemerintahan, bagi yang ingin infrastruktur baik dan bagus. Bang Nurnas dalam mengawali kerja di Komisi 4 itu selalu mengawasi berbagai macam infrastruktur yang dibiayai oleh PBD Sumatera Barat, dan faktanya memang ada yang baik tapi lebih banyak yang miris ya Bang. Betul sekali. Mengapa harus terjadi mangkrak Bang? Apakah mangkrak atau bahasa pes saja yang mangkrak? Jadi gini, kalau dalam berbicara pembangunan infrastruktur Sumatera Barat, Bang, kalau kita katakan mangkrak itu hanya bahasa media, kurang tepat juga kita melihat kondisi di Sumatera Barat hari ini. Mengapa saya sampaikan demikian? Ya, saya sampaikan demikian karena banyak pekerjaan-pekerjaan infrastruktur kita di Sumatera Barat ini, apakah itu gedung, jalan, normalisasi sungai, ya, banyak yang tidak bisa tuntas sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang telah disiapkan. Nah, jadi kalau berbicara perencanaan, tentu hubungannya adalah kesiapan anggaran, dan kesiapan anggaran itu hubungan kalau tidak ada kemampuan anggaran di daerah, tentu dia harus mengejar melalui APBN. Hal-hal seperti ini itu yang tidak terkuasai, tidak bisa diaplikasikan, akibatnya banyaklah kegiatan kita yang mangkrak. Yang sangat tren hari ini yang mangkrak itu ada dua, yang terlalu agak menjadi sebuah hal yang cukup miris kita melihatnya. Pertama itu adalah pembangunan gedung main stadium yang berada di Sikabu Lubualuang. Kemudian ada gedung kebudayaan yang berada di pantai kita. Yang dua ini sudah sangat terlalu lama diawali oleh Gubernur Iwan Paritno. Hari ini gubernur kita berada Maildi bersama wakil gubernurnya Audi, juga tidak bisa diselesaikan. Nah, mengapa tidak bisa diselesaikan? Jadi pada tahun 2020 kita di DPRD Provinsi Sumatera Barat itu menyampaikan ke BPK, menyurati BPK karena ada beberapa bangunan di daerah di Sumatera Barat itu untuk dilakukan pemeriksaan.
terhadap kinerja pembangunan infrastruktur. Ya. Sebelum saya sampai ke situ, saya ingin menjelaskan dulu supaya masyarakat Sumatera Barat secara khusus Indonesia secara umumnya, main stadium itu adalah sebuah keinginan besar dari Gubernur Irwan Pritno bersama Nasrul Habib pada waktu itu. Ya betul. Itu rencana menyambut PON itu. Karena beliau ini, gubernur kita ini menginginkan mengambil event PON di Sumatera Barat yang akan diselenggarakan PON itu. Dan main stadium itu direncanakan di kampungnya Bang Lunas ya. Betul. Jadi untuk PON 2024. Ternyata itu gagal. PON gagal. Gagal. Jadi dari awal 2013, jadi sebelum itu tentu gubernurnya adalah Irwan Pritno dengan wakil gubernurnya Pak Muslim Kasim almarhum. 2013 dimulai, ditetapkan oleh gubernur itu ada 3 lokasi tempat yang akhirnya diputuskan dengan pergub bahwa penempatan main stadium itu adalah di Sikabu Lubuk Aluang itu. Sikabu Lubuk Aluang Padang Pariaman. Lubuk Aluang Padang Pariaman. Kemudian kami di DPRD meminta mana FS, mana DD. Mengapa begitu optimis betul gubernur menginginkan PON di Sumatera Barat? Nah, dari kita membaca dari DED, ternyata DD itu nilainya hampir 1,6 T. 1,6 triliun. Kemudian DFS, kalau kita baca secara total, FS itu adalah feasibility study dalam penganalisaannya. Di situ dijelaskan bahwa main stadium yang bertaraf internasional yang setara dari FIFA itu sendiri, berstandar FIFA. Di dalam FS itu penganggarannya bukan melalui APBD provinsi, tetapi itu adalah dianggarkan melalui APBN karena untuk rencanaan untuk PON. Ya. Berjalan. Cuman waktu itu berjalan itu saya mengingatkan kepada pemerintah daerah pada waktu itu untuk menyegerakan, karena setiap pembangunan menjadi wajib, menjadi sebuah keurusan itu setiap yang akan dibangun itu punya sertifikat tanah. Karena waktu itu 2013 belum punya sertifikat, sudah dibebaskan baru punya alas hak. Alas hak bukan hukum. Akhirnya itu berdebat panjang. Dan 2015 antara 15-16 baru dapat sertifikat. Anggaran sudah dimulai. Ternyata pemulihan awal itu disinilah menjadi dilematis. Kami melihat dia dinyatakan prioritas untuk kegiatannya adalah PON. Kita mempertanyakan apakah mungkin PON itu dilaksanakan di Sumatera Barat. Itu yang tidak bisa terjawab. Karena tidak bisa terjawab dan ini pun juga harus dilaksanakanlah pembangunan itu, dan dengan anggaran yang diawali waktu itu adalah memulai pembuatan tapak fondasi dengan sistem tiang panjang, kemudian dilakukan land clearing yang pada saat itu anggaran yang sangat besar sekali, hampir ke angka 100 miliar. Saya katakan kalau angkanya 100 miliar, lebih baik kita beli lagi tanah yang baru. Ya, karena daerah itu adalah daerah perbukitan, tapi itu pun menjadi pertengkaran, perdebatan yang sangat panjang, dan saya secara pastinya tidak ingat juga jumlah kontrak akhirnya, tetap dilaksanakan tapi tidak senilai itu lagi. Dalam perjalanan dia berlanjut 2016, 17, 18, dan ternyata di tahun 2018 itu diketahuilah bahwa PON itu tidak bisa menjadi untuk di daerah Sumatera Barat batal jadi tuan rumah PON. Lalu stadium sudah berdiri tapaknya dan segala macamnya. Iya. Pelaksananya sudah disupport oleh dana APBD. Kemudian dari Menza Cafe ini kita akan menguliti itu selanjutnya gimana, Bang? Jadi setelah dinyatakan itu tidak jadi, yang pembangunan tentu tidak bisa dihentikan. Memang diberikan dukungan terus melalui APBD Provinsi Sumatera Barat,
Dan 2019 muncullah kembali keinginan gubernur karena kita melaksanakan MTQ. Ah, Nah, MTQ. Di waktu pelaksanaan MTQ itu saya berada di Komisi 4 juga. Jadi diawali pada waktu itu adalah sebelumnya adalah di Komisi 3 namanya. Kemudian namanya Komisi 4, saya kembali berada di Komisi 4 itu. Saya karena mengetahui dari awal, saya ingatkan lagi. Kalau untuk MTQ, tentu pemerintah provinsi harus memahami di mana akses jalan. ya, Karena yang akan datang se-Indonesia, yes, 34 provinsi yang masuk ke Sumatera Barat. Kalau kita masuk di daerah Jalan Sikabu sendiri, jalan yang lama itu adalah jalan kabupaten. Pada saat itu juga jembatan di Sikabu itu dalam kondisi yang tidak baik dan akhirnya itu juga roboh. Kemudian saya ingatkan juga kalau kita melewati ada rencana jalan yang disiapkan di zaman 2004 oleh almarhum Kanwil PU kita Pak Sabri. Kemudian Kepala Bina Marga kita pada waktu itu adalah Pak Edianto. jalan lingkar ya. Jalan lingkar untuk memutus transportasi kemacetan di Lubalung. Jalan lingkar, Boyan, Buayan, Parit ke Malintang. Parit Malintang. Ya, yang nantinya itu akan berlanjut ke Cincin Malala. Ya. Nah, jadi saya ingatkan, kalau kita ambil jalan yang disiapkan oleh provinsi itu, tentu ini adalah hubungannya masalah masyarakat lagi. Karena pada zaman dahulu itu, di zaman Bupati kita Pak Muslim Kasim di Padang Priaman, pembebasan lahan itu adalah dilakukan tidak ada dilakukan ganti rugi, tetapi Bupati masyarakat memberikan tanah, dia bebaskan tanahnya, tapi sisanya tolong disertifikatkan. Ya. Nah, itu sampai hari ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Akhirnya jalan lingkar itu pun mangkrak. Menjadi masalah. Di waktu pembangunan main stadium itu, saya mengingatkan membangun jalan itu hanya bisa akhirnya juga terkendala dan akhirnya dengan banyak berusaha payah bernegosiasi dengan pemilik-pemilik, akhirnya diberikan juga ruang dan jalan itu bisa dilaksanakan dari mulai yang 100 meter dari Jalan Raya Padang Bukit Tinggi itu sampai ke main stadium. Nah, pembangunan berjalan dan akhirnya MTQ bisa dilaksanakan dan sukses di Sumatera Barat pada waktu itu. Setelah MTQ selesai, tentu pada saat itu kami mengingatkan juga karena waktu itu juga ada kontrak dengan pihak pelaksana itu adalah menanam rumput, yang rumput itu adalah klasifikasinya internasional yang sangat baik, ya, standar FIFA. Standar FIFA. Siapa yang akan mengawal, siapa yang melakukan pemeliharaan. Kemudian saya ingatkan juga karena belum juga diselesaikan, setiap struktur-struktur yang akan dilanjutkan itu tolong dibungkus seluruh besi betonnya dengan beton mentah supaya jangan diambil, dicuri oleh orang. Ya. Yang ini juga diabaikan dan terbukti juga akhirnya masyarakat, orang yang tidak bisa kita kenal itu dipotong karena besinya cukup besar-besar. Itu tentu menjadi konsumsi juga di masyarakat. Nah, ini salah satu risiko juga. Dia berjalan terus karena pekerjaan itu tidak mampu kita mungkin di APBD kita lagi, makanya DPRD menyampaikan ke BPK dan akhirnya BPK melakukan pemeriksaan yang dinamakan adalah pemeriksaan kinerja dalam pembangunan infrastruktur. Bukan main stadium saja, termasuk gedung kebudayaan, termasuk waktu itu ada bangunan Linggarjati, shelter, ada rumah sakit di Ahmad Muhtar, ada rumah sakit di Muhammad Nasir. Nah, proses di dalam yang dilakukan BPK, salah satu poin yang disampaikan rekomendasi itu, ini sampai detik ini yang terlalu berbuih-buih, sangat disiap kapanpun pertemuan, saya tetap mengingatkan. Bahasa BPK meminta supaya ada kejelasan pembangunan itu karena uang rakyat itu kan harus efektif, dia harus dimanfaatkan dan juga harus tepat. Nah, nyatanya sampai sekian hampir 350 miliar uang sudah tersedot di stadium, bangunan belum bisa dipakai secara baik. Dan dalam perjalanan juga akan juga bekerja sama dengan UMP waktu itu yang tidak pernah kita tahu juga di DPRD. Yang poin yang disampaikan BPK rekomendasinya adalah pemerintah daerah harus melakukan kajian mitigasi, perencanaan di dalam penyiapan mengoptimalkan pembangunan
dan kemudian untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang sampai detik ini yang kami minta terus-menerus itu yang tidak bisa dianggarkan, yang tidak bisa juga disiapkan oleh pemerintah daerah. Berarti hari ini kelanjutan pengoptimalan main stadium itu berhenti. Karena kalau belum ada kesepakatan, karena kesepakatan itu setelah dia buat kajian itu dia harus menyampaikan ke DPRD dan dilakukan kesepakatan bersama. Jadi artinya kalau tidak mampu daerah untuk melaksanakan, kan bisa dengan pihak ketiga, dengan bank, dengan segala macam itu yang sesuai dengan ketentuan aturan. Itu disepakati dengan DPR. Sampai hari ini, karena itu tidak pernah disepakati, belum juga disepakati, makanya DPRD tidak bersedia. Tentu DPRD tidak mau melanjutkan kegiatan sebelum ada kesepakatan tersebut. Poin ini ada 5 poin. Dari 5 poin yang disampaikan oleh infrastruktur yang dinilai oleh BPK itu, yang untuk rumah sakit rumah sakit Ahmad Muhtar, rumah sakit Ahmad Nasir, kami waktu pembahasan di Badan Anggaran kami sampaikan mengapa di dalam rumah sakit yang sifatnya blood tidak mengikuti seperti daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Barat. Rumah sakit mereka itu rumah sakit daerahnya tidak dengan APBD. Dia bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan bank, dengan segala macam, baik itu peralatan, pembangunan infrastruktur. Dan waktu pembahasan itu, karena bank kita itu adalah Bank Nagari, kita ajak dan kita bawa di waktu pembahasan itu, Bank Nagari bersedia, siap. Dan akhirnya disepakati untuk semua pembangunan Ahmad Muhtar, sarana prasarana, kemudian juga Muhammad Nasir, disepakati tidak lagi memakai APBD. Clear. 2. Untuk pembangunan lanjutan shelter Linggarjati, karena anggarannya kecil, kita langsung dorong dan akhirnya itu selesai, tidak ada masalah. Tinggal 2. Yang paling besar itu adalah main stadium, yang kedua adalah gedung kebudayaan. Gedung kebudayaan itu menjadi uniknya yang kami dorong itu sampai detik ini yang tidak pernah dituntaskan juga. Dulu kami ingatkan, saya ingatkan, tahu enggak bahwa lapangan Dipo itu sertifikat tanahnya milik siapa? Karena sampai hari ini setahu saya belum ada sertifikat tanah itu milik provinsi. Setiap membangun itu harus di atas tanah yang bersertifikat. Satu. Kedua, kami ingatkan membangun itu janganlah memakan fasilitas umum, karena dia berada dalam posisi di jalur jalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lalu lintas, kemudian berada di sepanjang pantai. Nah, kita ingatkan juga, karena berada di sepanjang pantai itu ada ketentuan aturan dalam undang-undang, di dalam perda kita juga ada, karena batasan pantai itu harus terbebaskan. Bibir pantai itu kan 100 mil dari istilah bahasa Minang kita itu ombak badabu kecil orang nelayan, dari situ adalah 100 mil. Itu tidak boleh dimanfaatkan. Hal ini tidak diindahkan sampai hari ini. Kemudian waktu itu ingatkan juga struktur yang terlalu kalem menurut pengamatan bagi orang-orang struktur, ya, konstruksi bangunan gedung kebudayaan itu ada 3 zona. Zona A, B, C. B itu adalah sebuah gedung teater yang 3 lantai, yang strukturnya sangat luar biasa. Kemudian C-nya itu boleh saya mengatakan cimooh saya waktu itu adalah hanya untuk jalur kendaraan naik ke tempat teater. Nah, A itu adalah kantor. Nilainya hampir 345 miliar. Saya ingatkan juga kita butuh gedung kebudayaan. Gedung kebudayaan lama dulu dihancurkan, dibangun yang baru dengan total nilai rupiah yang sangat besar, tidak juga menjadi prioritas oleh provinsi. Masa dalam pembangunan yang nilai 340 miliar, hanya di dalam KUA diajukan 10 miliar, 20 miliar. Kalau 10-20 miliar, kalau 345 miliar, kan lebih dari 10 tahun. Ya, berarti kan ambigu tuh, Bang. Betul. Nah, ambigu ketika tidak prioritas, padahal duitnya besar, tapi dicicil gitu. Inilah saya katakan bahwa kegagalan dalam sebuah pembangunan apa saja adalah perencanaan. Kegagalan dalam sebuah pembangunan itu adalah dimulai dari perencanaan. Ketika perencanaan berubah-ubah, wajar rakyat curiga bahwa akan terjadi korupsi. Betul.
Karena jangankan membangun, kita ingin berdagang saja pasti punya perencanaan. Iya, betul. Nah, jadi semua itu diawali oleh perencanaan. Makanya di waktu saya dulu berada di lembaga pengembangan jasa instruksi, masih aktif di Kadin, di Gaya Pensi, saya sering menyampaikan dalam penyampaian materi. Ingat, di dalam sebuah kegagalan kita itu, kegagalan dalam pelaksanaan kita itu adalah sebuah perencanaan. Nah, jadi di perencanaan inilah kunci di dalam sebuah keberhasilan pembangunan. Ini dua yang sampai hari ini kalau juga tidak dituntaskan, saya akan mendorong kembali kepada DPRD mempertanyakan ke BPK apa langkah yang harus dilakukan. Betul, Kalau Bang. tidak, Ya, kalau tidak, tentu ini akan menjadikan kesia-siaan uang yang sudah sangat banyak digunakan, tetapi manfaat nggak ada. Kalau untuk gedung kebudayaan, baru yang termanfaatkan itu adalah perkantoran. B dan C belum. Kalau ada ide membuat segala macam, itulah rencana kalau dulu disepakati, baru kita bicara. Ya. Nah, ini sampai detik ini 2020, hari ini kita sudah berada di 2023, berarti sudah 3 tahun. Kemana pemerintah daerah? Apakah menjadikan hal yang tidak penting temuan BPK ini? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Di satu sisi, sering dulu di 2018, 2019 itu, di 20 yang pasti betul di 2018, saya pernah dibully. Karena terlalu keras menyampaikan, saya tidak pernah menyatakan pembangunan Sumatera Barat itu tidak didukung. Kita harus mendukung pembangunan. Tetapi diartikan oleh orang saya tidak mendukung. Karena saya berprinsip setiap membangun itu dia harus total, dari mulai keberadaan sertifikat, FS, DED, perencanaannya, kemudian dampak lingkungannya, AMDALnya. Kalau itu tidak ada, saya pasti protes. Karena membangun sesuai dengan Undang-Undang 32 2009, setiap pembangunan itu harus berdampak lingkungan. Nah, jadi membuat RPJMD juga harus disiapkan KLHS. Contoh lagi, kita membangun bangunan yang berlantai banyak, pasti juga diminta AMDAL, dan pasti itu dampaknya adalah sebelah menyebelah, termasuk gedung kebudayaan, termasuk juga Mensadium, karena dia pancang. Memancang itu kan menggetar, kan mengganggu struktur tanah, mengganggu lingkungan. Nah, itu yang saya minta terus, dan tentu juga di dalam pembangunan itu harus fokus. Kalau itu prioritas, berikanlah dukungan anggaran, karena kata-kata KUA PPAS itu, KUA itu adalah kebijakan umum, kalau PPAS itu adalah plafon, kalau plafon itu di atas. Jadi artinya nilai anggaran yang diusulkan itu harusnya di atas, bukan di bawah. Kenyataan selama ini pemerintah daerah kita ini, mungkin banyak daerah yang lain, dalam pemberian ajuan anggaran di pembahasan KUA PPAS, sering istilahnya itu, bahasa yang sering kita dengar itu adalah angger. Harusnya tidak demikian. Kalau sebuah yang direncanakan nilainya itu, kita ambil sebuah contoh, membeli sesuatu itu nilainya 30.000, tentu anggaran yang kita sediakan bukan 30.000. Harus ada pembiayaan yang lain, mungkin kita taruh 33.000. Nah, karena tambah 10%. Kalau ditaruh menjadi 40.000, timbul pertanyaan, mengapa besar? Kalau ditaruh menjadi 20.000, apa yang mau dibeli? Kita tahu harga yang akan kita beli itu adalah 30.000. Nah, jadi artinya di dalam plafon itu adalah angka yang maksimal. Di dalam pembahasan itulah yang dikoreksi, diharmonisasi. menarik saya ketika Bang Lunas menjelaskan ini secara detail, runut dan runtut, mulai dari awal sampai ke berdirinya Main Stadium, berdirinya gedung kebudayaan. Itu Main Stadium 300 miliar lebih. 345. 300. Kalau gedung kebudayaan 345. Gedung kebudayaan 345, Main Stadium 1,6 T itu DD-nya. 1,6 TDD yang sudah dihabiskan sekarang warnanya Hampir 350 M. 350 miliar. Itu artinya ada sekitar 700 miliar
uang rakyat Sumbar itu nggak jelas juntrungannya kalau menurut saya itu. Dan ini salah siapa tuh Bang? Kita dalam puisi hari ini tentu tidak ingin juga Gubernur salah atau siapa nih? melihat ini salah siapa. Oh. Tentu yang harus dilihat adalah perencanaan. Ya, Kalau perencanaan beres, itu, Bang. kalau perencanaannya tentu harus dilihat tanggung jawab perencanaan itu kan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu gubernur. Pertanyaan saya, tahu nggak gubernur dengan kondisi hari ini itu? Pak Gubernur harus tahu kondisi hari ini ada 800 miliar uang rakyat Sumbar itu tidak jelas juntrungannya, tidak jelas kemanfaatannya, tidak efisien ya Bang. Tidak efisien. Nah, nota SBPK pun sudah jelas pula memberikan. Artinya pemakaian anggaran rakyat ini jangan dikira bisa dimain-mainkan. Ada DPRD, ada BPK, dan ini yang harus dicermati. Besar loh 350 dan 345 itu atau sekitar 700 miliar itu untuk 2 gedung yang mangkrak. Main stadium adalah kebanggaan Sumatera Barat, harusnya menjadi ikon Sumbar dalam olahraga, harusnya kenyataannya tidak termanfaat sampai hari ini. Tadi saya mengatakan ini tanggung jawab siapa? Ya. Dengan peralihan kepala daerah, yang beralih itu kan orang. Betul. Yang kepala daerah kan tetap ada. Tetap. Bertukar bapeda, jangan diartikan bapeda yang baru tidak tahu. Ya. Setiap yang berganti itu kan harus melihat. Inilah yang hebatnya kita Sumatera Barat. Di waktu pembahasan ternyata di pihak-pihak terkait hari ini di Sumatera Barat waktu peralihan Gubernur Irwan Peno dengan Maeldi, ternyata di pihak yang berkepentingan di dalam masalah menyikapi LAP BPK, ternyata mereka tidak punya. Saya berikan telung kopi dan telung telaah dan siapkan. Dan sampai hari ini, yang satu lagi yang sering saya ingatkan juga, ini sebuah keanehan yang terus menerus di dalam mengevaluasi APBD itu. Mendagri itu kan tetap melakukan evaluasi. Mendagri mengingatkan kepada Provinsi Sumatera Barat setiap pembangunan, ya ini setiap pembangunan gedung itu harus diletakkan di dinas yang punya tanggung jawab. Nah, jadi kalau kita membangun kebudayaan, harusnya anggaran tidak di PU, dia harus di dinas kebudayaan. BMCKTR. Kalau gedung main stadium tentu di Dispora. Ternyata dari 3 kali hasil evaluasi tetap juga ditaruh di BMCKTR. Dulu namanya Persajal, hari ini namanya BMCKTR. Artinya dinas yang terkait seolah-olah tidak ingin bertanggung jawab, seolah-olah dalam tanda kutip. Ya harusnya kan tanggung jawabnya, karena kinerja dia. Karena di dalam sebuah kegiatan di pemerintah daerah, penggunaan anggaran itu kan kepada kinerja. Kan penilaiannya adalah setiap kegiatan itu kinerja kepada OPD yang terkait. Itu enggak. Kan tidak ada korelasi dan tidak ada dampak kinerjanya ke OPD Bina Marga. Kalau kita baca lagi ketentuan aturan Permen PU, PU itu tugasnya terutama adalah di tata ruang dan di cipta karya. Tugasnya itu adalah melakukan pengawasan dan maintenance pembangunan pemerintahan. Nah, jadi bukan membangun tugas dia. Jadi dia kalau umpamanya di dinas A tidak punya tenaga teknis, minta bantuan. Nah, jadi ada namanya PTP. Jadi pengolah teknis pembangunan. Kalau PPTK lain lagi artinya. Jadi kalau dia tidak punya, dia minta. Jadi jangan diartikan saya tidak orang teknik, saya tidak orang konstruksi, tentu saya tidak bisa menjadi PPK, tidak bisa menjadi KPA. Oh salah. Kan ada konsultan, ada PU, Bina Marga. Jadi tidak ada satupun dalam pembangunan itu kemampuan itu berada di satu tangan. Nah, dia harus bersama. Nah, itulah fungsi sebetulnya. Ini yang tidak sampai hari ini. Ya, saya melihat main stadium itu, Bang, sebagai wakil rakyat, apalagi di dapilnya Pariaman dan Padang Pariaman, Abang sebagai wakil rakyatnya. Ini kan tanggung jawab bersama harusnya, Bang. Pemerintah daerah itu kan gubernur dan DPRD. Nah,
Nggak sedih abang tuh melihat 350 miliar tidak Kalau termaksimalkan. dikatakan tanggung jawab bersama, tentu dia punya ruang masing-masing. Iya betul. Ya, pemerintahan itu kan eksekutif legislatif. Ya. Yang punya eksekusi, yang punya uang adalah eksekutif. Ya. DPRD itu fungsinya di pengawasan. Yang ketok palu kan DPRD juga bang. Ketok palu itu jangan diartikan, ya, jangan diartikan bahwa kekuasaan itu semuanya ada di tangan DPRD. Oh. Karena KUA PPAS itu setelah Patokannya. dibahas itu kan dilakukan kesepakatan bersama. Ya. Kesepakatan bersama itu kan alot. Itulah salah satu yang saya sampaikan tadi. Kealotan membicarakan itulah dorongan kami lah. Kalau anggaran disediakan segini, artinya tidak akan menyelesaikan pembangunan. Ya. DPRD hanya sebatas itu. DPRD kan tidak bisa, nggak bisa, ini kegiatan lain, nggak boleh. Pindahkan semua uang, nggak bisa. Karena semuanya itu diawali oleh RKPD. RKPD bukan DPRD. RKPD itu disiapkan oleh pemerintah daerah, oleh TAPD melalui Bapedanya dengan seluruh OPD-nya. RKPD itu kan rencana kegiatan setiap tahun. Dia merencanakan di situ. Kita kan tak bisa pula melewati dari RKPD. Kenyataan yang hari ini RKPD itu sudah disiapkan, mereka sendiri yang tidak mengisi anggaran di PPAS itu sesuai. Kalau dia prioritas, harusnya tentu tidak bisa dia mengambil 100%, setidaknya 80% dia harus sediakan. Kenyataan tidak. 20%, 30% yang disediakan anggaran. Artinya itu kan tidak prioritas. DPRD tidak pernah menyatakan tidak salah. Tidak pula mau ingin lepas tangan. Makanya untuk menjelaskan itu DPRD secara kelembagaan karena menyangkut kepada kinerja, menyangkut masalah uang, karena kewenangan tidak ada di DPRD minta bantuan kepada BPK. Itulah fungsi kita di DPRD. Clearkan notice BPK itu. Ini DPR kan all out. baru kita akan mensepakati. Kan tidak harus dengan APBD saja. Iya. Kan bisa kita bikin kerjasama. Ya, bisa dengan pinjaman. Dengan pinjaman. Karena dengan pinjaman itu tentu dia akan dilakukan pencicilan Ya, seperti dana investasi daerah. investasi daerah. Semua itu kan harus ada perencanaan. Kan tidak kewenangan DPRD. Siapkan ini kata BPK sampai hari ini sudah 3 tahun. Kan sudah 3 tahun, 2020 hari ini 23. Kan sudah masuk ke tahun ketiga. Itu yang harus disiapkan. Kalau seperti ini terus menerus, jangankan Mensadium. Banyak pembangunan kita, itu cerita kita Mensadium, banyak sebetulnya. Sambil contoh, ya, itu yang besar, yang kecil-kecil. Apakah kita tidak miris melihat kondisi seperti beberapa hari yang lalu kita terjadi hujan yang cukup besar, deras. Maransi, Sungai Sapih mengakibatkan banjir, Ya, Lubek ini banjir. Kan semua itu kan pengaruhnya adalah infrastruktur sungai. sungai. Kita mulai waktu itu 2013. Siapa wali kota 2013? Dan kemudian Dia diteruskan. juga, ya. Nah, jadi sampai detik hari ini yang dirancanakan sebetulnya Maransi, Banda Luri, Banda Lutung, kan ada 3 batang itu. Jadi Maransi, Banda Luri, Banda Lutung, yang 3 ini harus dilakukan normalisasi. Pada saat itu kami di komisi bersama gigih betul waktu itu Pak Leonardi. Bagaimana kita memberikan dukungan? Saya ingatkan, Maransi bukan kewenangan Provinsi Sumatera Barat, tetapi provinsi ingin peduli dengan masyarakat. Harusnya itu adalah kepeduliannya APBN melalui Balai Sungai. Sudah hampir uang APBD provinsi untuk Maransi itu 64 miliar. Padang saja tidak sampai hari ini tidak sanggup melakukan pembebasan. Apakah harus provinsi juga? Rakyat bukan milik gubernur. Rakyat itu adalah milik wali kota. Sumatera Barat itu terkenal dengan orang-orang yang kreatif, Bang. Inovatif, tapi tidak ketika tuntas. pembangunan diminta tuntas justru mangkrak. Itu yang mangkrak. Nah, Saya takutnya mangkrak banyak ini akan menimbulkan tragedi hukum nanti, Bang. betul. Bukan itu saja, itu contoh Maransi yang dampak ke masyarakat kita di Kota Padang.
tahu nggak orang Sumatera Barat bahwa di Kabupaten Solo itu ada sebuah daerah namanya Gerabak Data. Ya, Gerabak Data. Kita sudah sekian tahun merdeka, Ya. ternyata mereka belum merdeka. Ya. Di tahun 2012, 13, 14 kita dobrak juga kami dari DPRD bersama dengan waktu itu kepala Prasel Terkim waktu itu adalah Pak Dodi. Ya. Kita dobrak. Bagaimana kita bisa mengakses? Makanya waktu itu akses kita bikin untuk jalan Lembah Gumanti, Gerabak Data ke Keliren Jauh, supaya masyarakat Gerabak Data itu bisa Lepas dari terisolirnya. sampai hari ini mereka tidak lepas. Iya. Sudah sekian gubernur. Ya, mangkrak lagi. Mangkrak lagi. Karena ada salah satu lokasi di situ termasuk di hutan lindung. Sebetulnya kalau itu diproses, diurus, selesai. Itu salah satu contoh lagi. Mangkrak lagi. Kalau tidak gigi juga DPR, dikatakan DPRD tidak bersuara, dia tidak mengkritisi untuk tidak mengingatkan pemerintah. Contoh lagi, Mandeh idenya adalah waktu zaman Bupati Pak Darizal Basir. Ya. Kemudian tidak selesai, tidak ada kejelasan. Kami masuk di DPRD 2009 itu, akhirnya kami di komisi juga bergerak. Dan akhirnya menjadi hebat dari ini Mandeh kan. Muncul ide, kalau Mandeh itu hebat karena objek wisata, mengapa kita tidak lagi berpikir dan itu diiyakan oleh Pak Dodi. Tambang Muara Labuah. Ya, tambang Muara Labuah itu kan tidak mungkin kita tembus. Ya. Nah, kita buatlah pasar baru Alan Panjang. Alan Panjang. Mengapa idenya pasar baru Alan Panjang? Kalau orang berwisata di Mandeh, kan bisa habis dari Mandeh bisa ke Bayang Jani, bisa ke Jembatan Naka, bisa ke Danau Atas, Danau Bawah, Ya. bisa ke Alan Panjang, Alan Kebun Panjang, Teh. segala banyak. Nah, alhamdulillah itu terdorong sampai hari ini, tapi itu pun beringsut-ingsut dalam sistem penganggaran. Ya. Nah, itulah yang kita dorong. Harusnya kepala dinas, gubernur harus gigih melobi pemerintah pusat bagaimana mendapatkan uang. Ya, saya terakhir aja Bang. Mangkrak main stadium ini ada enggak deadline-nya atau akan menjadi tragedi seperti Hambalang pula nanti? Kalau ini kan kembali kepada gubernur. Kebijakan karena bola sekarang bukan di DPRD. Bola di gubernur karena perintah dari LHP BPK, rekomendasinya itu memerintahkan kepada gubernur melakukan ada 5 poin. Salah satunya yang disampaikan adalah menyiapkan mitigasi perencanaan dan termasuk juga pola pengalokasikan anggaran. Nah, buat perencanaan itu dan sepakati dengan DPRD, kalau itu selesai, artinya dia akan berjalan. Kalau tidak, tentu siapa saja ke gubernur, itu harus dilaksanakan. Dari Menza Coffee bersama Bang Nurnas, anggota DPRD Sumbar, politisi lawas Sumatera Barat, ahli di konstruksi juga, dan pernah berkiprah di IT ya Bang? Indonesia Transparansi ya? Iya. Dan Indonesian Transparansi bahkan cukup ngotot juga ikut terlibat dalam recovery Aceh dulu. Saya kira Bang Nurnas ini bisa memberikan sebuah solusi terkait kalau tidak mangkrak, tidak Sumatera Barat namanya. Apa solusinya Bang? Kalau solusi tentu yang harus Ini dilakukan. terkait dengan kemampuan keuangan daerah juga nih Bang. Ya, makanya solusi itu karena BPK tentu di dalam melakukan penilaian pembahasan terhadap apa yang dilihat, tentu dia melihat dari kemampuan keuangan. Nah, makanya dia menyampaikan itu poinnya itu yang saya sampaikan tadi. Jadi solusinya itu kalau tidak ada uang APBD Provinsi Sumatera Barat, karena ini dulunya MN Stadium itu adalah untuk PON, karena itu gagal, kemudian tidak jadi dengan APBN, tentu harus dicari jalan lain. Dalam mencari jalan lain itu kan dengan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga itu kan harus ada kejelasan perencanaan. Jadi artinya dia harus menyiapkan lagi FS, karena FS awal itu kan berbicara masalah menggunakan APBN. Hari ini kita tidak bicara lagi APBN. APBD itu hanya sebagai supporting, jadi tidak memberikan dukungan yang kuat. Nah, kalau dia perencanaan itu dengan pihak ketiga, apakah dengan bank, dengan apa saja yang dilakukan,
tentu itu yang kami tunggu. Kalau tidak, tunggulah kehancuran, mangkrak secara total gedung kebudayaan dan Main Stadium. Artinya disinilah kepedulian seorang kepala daerah harus melihat manfaat atau tidak yang akan dirancanakan. Saya hanya tetap ingin mengingatkan, ini adalah contoh-contoh. Janganlah contoh-contoh yang ada ini akan berulang kepada yang lain-lain. Jadi kalau di dalam, janganlah membiasakan diri di dalam sebuah pembangunan infrastruktur itu seperti beribarat kita itu memakan bubur panas. Jadi hanya diambil sedikit-sedikit. Setiap dalam perencanaan dia punya DD. DD itu adalah menggambarkan berapa butuh kebiayaan. Di situ akan terbaca berapa kemampuan keuangan kita. Dari situ akan terlihat berapa, apakah 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Semua aturan itu ada di dalam, baik di dalam Undang-Undang 1 2014, kemudian juga ada di PP 12 terhadap pengelolaan keuangan daerah, juga ada Permendagri. Semuanya itu dijelaskan kalau umpamanya dia itu membangun yang tidak bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, dia bisa dilakukan dengan sistem multi-year, tahun jamak. Jadi kalau tahun jamak itu ikatannya tidak boleh melewati priorisasi kepala daerah. Jadi semuanya pemerintah pusat itu, Mendagri itu sudah menyiapkan semua bentuk dan model. Tinggal bagaimana kita manfaatkan. Jadi karena di infrastruktur itu lebih-lebih infrastruktur yang kapasitasnya sangat besar, tidak mungkin dia akan bisa diselesaikan 1 tahun anggaran. Nah, kalau tidak bisa, mungkin 2 tahun anggaran atau 3 tahun anggaran sesuai dengan konstruksi. Jadi tahun jamak atau multi-year itu pengertiannya bukan cerita tidak mampunya uang, tapi ketidaksiapan di dalam penyelenggaraan konstruksi. Laksanakan dengan tahun jamak, beriringanlah hitungannya pada uang. Akhirnya semua pembangunan itu tuntas. Jadi menghilangkan mangkrak dalam sebuah pembangunan itu adalah perencanaan juga. Oke, siap Bang. Perencanaan kunci untuk menghindari tidak mangkrak, tidak Sumatera Barat namanya. Ini sebuah tamparan bagi si pemegang kekuasaan di Sumatera Barat, apa sajalah kekuasaannya. Yang jelas, Main Stadium, gedung kebudayaan, mangkraknya sudah masuk tahun ketiga. Dan posisinya sekarang, beruntung kita, Bang Nurnas ini masih diberi kepercayaan oleh partainya, Partai Demokrat, untuk menjadi calon legislatif di Dapil Padang Pariaman dan Padang Pariaman. Sehingga ada titik terang nantinya kelanjutan dari Main Stadium tersebut. Dan tentu saja dengan kondisi pembangunan sekarang ini, Bang Nurnas menjadi PR besar ketika amanah rakyat kembali diberikan pada 2024 ini. Ngopi Tawat dari Menza Coffee kita akhiri sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.